Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program Chill Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers di era sekarang, peran teknologi sangat fundamental bagi bisnis, apalagi di masa pandemi di mana terjadi akselerasi digitalisasi di banyak perusahaan. Adopsi teknologi akan memudahkan perusahaan menjalankan operasional bisnisnya, baik dalam mengelola produk, merek, hingga pelanggan. Teknologi ibarat suntikan daya pacu untuk membuat perusahaan lebih mudah mencapai target. Bagaimana teknologi tersebut dioptimalkan untuk mendukung bisnis perusahaan? Simak paparan dari Wita Astari, VP Cloud Solution Telkom Sigma berikut ini. Dalam hal ini kami akan menyampaikan tema tentang transform your business through cloud native. Kenapa gitu ya? Karena saat ini bisnis itu sangat dekat dan engage dengan IT untuk mempercepat inovasi, kemudian termasuk untuk mempercepat grab market ya gitu. Kita tahu sekarang contohnya adalah startup di mana mereka akan tumbuh dari kecil menjadi besar. Tentu saja dalam melakukan pivoting bisnis itu perlu sesuatu teknologi yang mempercepat inovasi dan bisnis mereka gitu. Bukan hanya dari justru mereka bagaimana mereka memikirkan bisnis, either than mereka memikirkan hanya di teknologi gitu ya. Kami memperkenalkan diri Telkom Sigma sebagai perusahaan yang bergerak di end-to-end IT services gitu dengan visi untuk menjadi preferred digital transformation partner. Kita memiliki lebih dari 500 klien dengan 40% data service market share data center di market share data center di Indonesia. Mohon maaf secara jumlah kliennya apa belum bisa kami sebutkan karena memang kami memiliki obligasi dengan mereka gitu ya. Tetapi ada di bank nasional, bank internasional, kemudian perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, itu semua ada di Telkom Sigma. Kemudian kita memang perusahaan yang lebih dari 2.000 employee dan kami memang subsidiary dari Telkom Group. Bisnis portofolio kami sendiri ada 4, yaitu data center yang meliputi colocation, DC service, DC professional service. Jadi kami melayani layanan data center dari mulai desain, operating data center, manage operation, bahkan hingga melakukan konsultasi. Kemudian di sisi cloud computing, kami juga pemain cloud, local provider dengan kapabilitas global yang menyediakan infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service, dan juga professional service untuk melakukan managing cloud dan professional migration ya. Kemudian IT services sendiri kami ada IT consulting, IT implementation, outsourcing dan juga IT support serta portofolio baru kami di digital services yang bergerak ke cyber security, big data, IoT yang memang kami sadari ini adalah menjadi kebutuhan masa depan untuk end-to-end IT services di perusahaan-perusahaan. Berbicara tentang market share data center gitu ya. Mengapa sih data center begitu penting saat ini gitu? Market share-nya sendiri secara menurut IDC itu tumbuh cukup baik di 5 tahun ke depan bahkan dengan CAGR 19%. Kemudian dari sisi key teknologi memang saat ini data center itu sangat dibutuhkan untuk kebutuhan customer mengenai colocation. Jadi kita bayangkan kalau perusahaan masih memiliki on-premise memelihara servernya sendiri, di mana pada saat mungkin recovery ketika listrik padam atau AC-nya panas, segala macam itu menjadi resiko yang harus mereka tanggung dan pengelolaan sendiri, sehingga itu menjadi tidak efektif. Sehingga bagaimana secara teknologi perusahaan itu bisa aman dan nyaman secara penempatan teknologi baik infrastrukturnya di rumah yang memang nyaman sesuai dengan kebutuhan gitu ya, baik colocation-nya, bagaimana memanage-nya, besarnya, dan segala macamnya. Kemudian secara market overview-nya juga ternyata data center ini adalah core gitu ya, rumah dari cloud provider dan juga bisnis masa depan yang memang secara ubiquitousnya nanti ada di cloud, tapi rumahnya adalah butuh data center, sehingga data center ini sangat diperlukan dan bahkan tersebar nanti di belakang ada untuk kebutuhan market di teknologi ke depan gitu ya. Kemudian secara financial industry gitu, secara vertical industry maksud saya, secara di segmen financial banking, manufacturing dan government
ini kebutuhannya sangat menarik gitu ya. Apalagi kita lihat di government, kita tahu Kominfo akan membuat pusat data nasional. Nah, itu merupakan sebenarnya adalah bisnis data center untuk government ya. Lalu apa sih sebenarnya yang ada di dalam data center bisnis gitu? Secara professional service itu bagaimana melakukan assessment, topologi desainnya, karena memang kebutuhan setiap perusahaan beda-beda ya, baik secara security, keinginan desainnya, keamanannya, itu berbeda-beda. Kemudian dari sisi data centernya itu dari sisi fasilitasnya, apakah dia comply dengan facility yang memang dibutuhkan. Kebetulan Telkom Sigma sudah memiliki data center di 3 lokasi yaitu Serpong, Surabaya, dan Sentul dengan kapabilitas Tier 3 Facilities Comply. Bahkan di Surabaya kami memiliki Tier 4 standar compliance untuk data center. Kemudian dari sisi connectivity, kami menyediakan layanan connectivity cross connect antar provider. Jadi di dalam data center itu sendiri ada multi provider sehingga perusahaan-perusahaan yang akan co-location di Telkom Sigma atau listing di data center Telkom Sigma dengan bebas memilih network providernya yang mana gitu ya, termasuk managed service operation. Dan saat ini Telkom Sigma tadi sudah saya sampaikan memiliki 8.000 square meter dengan total power 8 megawatt di Serpong, kemudian 3.000 square meter dengan total power 4 megawatt di Sentul, dan di Surabaya ada 2.400 square meter 2 megawatt. Dan Telkom Sigma juga saat ini mengelola Telkomsel Data Center dan juga Neocentric Telkom Group. Dan saat ini Telkom Sigma dan Telkom Group sedang membangun hyperscale data center yang berlokasi di Cikarang yang kapasitasnya lebih besar dari total yang ada di sini. Kemudian kalau kita berbicara tentang Indonesia Cloud Market Overview, CAGR-nya kita lihat bahkan lebih baik dibandingkan dengan data center ya. Jadi sehingga bisnis ini tuh sangat menjanjikan gitu, bahkan di SaaS-nya saja bisa tumbuh hingga 37%. Memang didorong oleh 3 key driver. Yang pertama adalah aplikasi dan bisnis yang memang terus berkembang dan zamannya saat ini sudah mulai containerization gitu ya. Kemudian yang kedua memang era artificial intelligence, machine learning, edge computing, IoT, industri 4.0, dan juga kebutuhan multi cloud. Sehingga kalau kita juga lihat apakah memang bisnis ini menarik gitu, dari sisi politik kita tahu bahwa National Recovery Program atau PEN BUMN yang dijalankan untuk bagaimana merecovery kondisi Indonesia di masa pandemik ya, ini justru memang dibutuhkan digital transformation yang sangat cepat gitu. Kemudian dari sisi scale ekonomik bagaimana small medium enterprise itu perlu digital, mendukung Indonesia 4.0, kemudian bagaimana kita bisa melakukan remote working, secara teknologi itu bagaimana perusahaan juga bisa hybrid cloud, multi cloud. Nah ini sangat mendukung untuk Indonesia masuk ke cloud market. Dan jangan sampai kita kalah dengan cloud global player lainnya yang sudah memang masuk ke Indonesia. Dari sisi vertical industry memang yang paling besar tergantung dari kebutuhannya, apakah itu infrastruktur, software as a service, atau platform as a service. Di infrastruktur as a service memang yang paling besar contohnya adalah government. Kita lihat memang makanya kenapa alasan pusat data nasional dibentuk gitu ya. Kemudian dari sisi platform itu yang paling besar manufacturing, karena industri 4.0 sangat membutuhkan kebutuhan IoT, kemudian containerization, kemudian edge cloud. Dan ini makanya kenapa di setiap item gitu ya, infrastruktur, software maupun platform, vertikal industrinya ini sebenarnya yang dominan berbeda-beda, karena jujur setiap vertikal industri maupun setiap perusahaan memiliki solusi untuk solusi cloud mereka ataupun IT system yang berbeda-beda. Kalau berbicara sebenarnya apa sih yang menjadi potensial bagi Telkom Sigma terutama terkait COVID-19 impacts ini terhadap data center and cloud. Kalau kita berkaca kepada hasil impact dari Gartner gitu ya, Enterprise Top Priority, ternyata akibat COVID, customer experience program dari perusahaan meningkat, kemudian digital infrastructure untuk resiliency program juga meningkat, digital trust juga meningkat. Kemudian sebenarnya kita berkaca juga cloud stage di Indonesia ini masih sangat awam gitu ya. Kita belum bahkan kalau menurut Gartner tahapnya masih elementary cloud. Sementara di IT spending growth akibat COVID-19 ini ternyata angkanya itu meningkat 30% dibandingkan 2020. Jadi kalau misalkan
sebenarnya potensial perusahaan-perusahaan yang lain terimpact, sebenarnya terhadap IT-nya ini justru meningkat, walaupun tantangannya berat karena mereka harus melakukan digital transformation ke arah baik dari si internal maupun eksternalnya. Bagaimana di internal perusahaan bisa mensupport work from home, kemudian infrastrukturnya terjaga, tidak mati, layanan tetap nyala, dan lain sebagainya. Sehingga kita lihat juga secara cloud priorities, itu future-nya juga masuk ke SaaS, Big Data, IoT, dan Cloud. Sehingga di sini justru sebenarnya untuk perusahaan yang nentuin IT services dan notabene-nya Telkom Sigma, this is gift ya. Jadi di balik COVID-19 justru impact-nya bagi kita adalah opportunity untuk bisa menggrab market dari sisi data center and cloud untuk mempercepat dan mengefisienkan para perusahaan bisa terus tumbuh. Sebenarnya lalu bagaimana sih sebenarnya cloud maturity roadmap sendiri yang ada di Indonesia gitu ya? Ini juga insight dari Gartner gitu bahwa ternyata mostly perusahaan di Indonesia ataupun customer-customer yang ada di Indonesia ini baru di elementary cloud. Jadi mereka baru mengakses apa iya kalau saya pindah ke cloud ini berimpact, apa iya kalau saya pergi ke cloud native resikonya berubah, apa iya saya bisa berinovasi, sehingga mereka masih mencari temu pola-pola ya, apakah memang mereka cocok pergi ke cloud, lalu bagaimana mereka akan mulai start. Nah lalu sebenarnya setelah meyakinkan bahwa oke, saya akan move ke cloud, mereka akan mulai berinvestasi, mereka akan menentukan prioritasnya tuh dari mana, lalu beralih ke multi cloud, tetapi memang mostly mereka akan merasakan dulu penggunaan cloud ini di 12 sampai 18 bulan, sehingga ini adalah hal yang menarik bagaimana kita menggrab market untuk cloud dan meyakinkan customer segera untuk berpindah agar tidak tertinggal ke depan. Bahkan kita juga memberikan solusi bagaimana kita memberikan broker multi cloud. Jadi nggak hanya satu cloud, memang ke depan kalau kebutuhannya customer berbeda-beda, kebutuhan terhadap salah satu fungsi atau cloud yang lain, yaitu memang harus dioptimalkan dengan solusi yang broker cloud. Lalu kenapa gitu dari yang elementary cloud tadi kita harus transform gitu, harus menggunakan cloud native, karena sebenarnya kita harus menjawab challenge-challenge ini untuk semua perusahaan ya, bukan hanya bagi perusahaan IT gitu, bukan hanya perusahaan telekomunikasi, tapi seluruh entitas bisnis yang bergerak itu sudah tidak mau harus bergerak dari tradisional ke modern. Di modern ini sudah harus dia bisa merasakan self service portal. Kalau kita tadi lihat bagaimana banyak pivoting bisnis, bagaimana padi UMKM tumbuh, bagaimana PLN mengeluarkan mobile app, segala sesuatunya hal itu menuntut seluruh perusahaan untuk bergerak ke IT dan juga memanfaatkan IT modern seperti DevOps, microservices, big data, sehingga bagaimana mereka bisa lari dengan kecepatan era VUCA yang ada sekarang ini yang tidak pasti untuk mereka. Nah, lalu di CN Cloud Computing dan Industri 4.0. Jadi kalau kita lihat di dalam Industri 4.0 ini seluruh teknologinya baik augmented reality, big data, robot, Internet of Things, cyber security, stimulation, bahkan itu bisa terwujud jika ada rumah yang nyaman tadi, yaitu data center yang sudah terkelola dengan baik tanpa harus memikirkan operasional yang kompleks gitu. Bagaimana si server di atasnya bisa nyala, cloud computing ini juga bagaimana bisa di-manage oleh provider gitu tanpa harus memikirkan keruwetannya. Kalau mati bagaimana kita mensolusikannya. Dari sisi customer sekarang bagaimana Industri 4.0 ini layanan saya bisa jalan 24/7 tanpa ragu, tanpa mati, bisnisnya tetap running, kemudian antara sensor bisa terhubung dan lain sebagainya. Dan itu hanya cloud lah yang menjadi akses untuk ke seluruh teknologi di Industri 4.0. Lalu kita melihat untuk use case yang pertama, apa iya di CN Cloud ini memang bisa menjawab solusi bagi industri. Di sini saya kasih contoh dua, yaitu healthcare dan banking.
bagaimana desain cloud bisa menjahit healthcare ekosistem di Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan di era COVID sekarang, sebenarnya healthcare ekosistem Indonesia ini end to end-nya itu sangat luas, meliputi provider, meliputi Ikatan Dokter Indonesia, meliputi Bio Farma dan holding farmasi dan kimia farma gitu ya. Kemudian asuransi, kemudian IT solution provider, supplier obat dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak ada data center and cloud yang menjahit, lalu bagaimana kita menjawab single truth of data? Bagaimana secara kompleks testing vaksin gitu ya, bagaimana secara kompleks memanage bahwa distribusi vaksin yang kemudian terdeliver hingga masyarakat Indonesia itu sudah tervaksin yang mana yang menjadi prioritas, bisa termonitor. Nah itu butuh suatu aplikasi yang running di atas cloud yang memang sangat-sangat agile. Kebayang kalau kejadiannya adalah data yang diinput terlambat, kemudian berbeda, dan terjadilah perbedaan data sehingga itu menjadi hal yang membuat seluruh masyarakat menjadi galau gitu ya. Dan kemudian secara infrastruktur gitu, bagaimana bisa high reliability, scalability gitu, resiliensinya terjaga ya. Jadi 24/7 selalu on, tidak pernah ada gangguan, itulah yang diharapkan dari suatu healthcare ekosistem di Indonesia gitu. Bagaimana integrasi kalau kita sudah berobat langsung terhubung dengan asuransi, kemudian terhubung dengan farmasinya, dan bagaimana secara data hal ini bisa secara security terjaga, karena yang namanya medical record orang itu menjadi hal yang sangat krusial. Next. Kemudian di use case yang kedua, DCN Cloud menjawab kebutuhan dari digital banking. Jadi sekarang kita sudah tidak lagi membuka buku tabung, datang ke bank membuka buku tabungan kemudian mengambilnya di ATM, tapi sekarang sudah semua di web application ya, atau di mobile application. BRI meluncurkan BRI Mo atau Brimo, BRI Mobile. Itu bagaimana kita harus sebenarnya apa sih yang ada di belakangnya? Nah, ternyata bank sudah memulai memigrasikan lot yang ada di banking tersebut untuk move ke digital banking, sehingga proses kecepatannya gitu ya di mobile application-nya itu terasa lebih ringan. Apalagi saat ini harus menjawab tantangan financial industri yang sudah masuk seperti mungkin Kredivo dan lain sebagainya yang memang sudah semuanya digital channel. Nah, lot-lot seperti core banking system, kemudian payment processing, kemudian juga self-service-nya, bagaimana pendaftaran digitalnya. Nah, ini sudah mereka mulai alihkan ke cloud. Jadi better IT security, agility-nya juga kesampaian. Kalau misalkan mau lebaran nih banyak proses transfer, itu secara scalability-nya bisa dengan cepat dan terjamin. Kemudian juga mereduce cost. Kebayang kalau memang seluruhnya di-manage oleh masing-masing area yang ada di BRI misalkan. Itu kebayang sekali bagaimana managing suatu infrastruktur dan dan lokasi data center-nya itu menjadi sangat sulit. Next. Lalu sebenarnya dari yang hal-hal tadi gitu ya, kita itu harus lebih dulu sebenarnya menanamkan cloud native mindset sebelum kita bergerak ke cloud. Bahwa percayalah bahwa antara IT dan bisnis itu sangat berketergantungan. Dan cloud ini bisa menumbuhkan rapid new product ideation. Jadi dengan provisioning yang self automation di cloud, kemudian ada berbagai layanan yang dibutuhkan di industri 4.0 tadi, itu kita bisa menciptakan ideasi produk yang lebih cepat. Lalu otomatis juga kita bisa mendeliver value kepada customer kita lebih cepat. Dan secara elasticity bisnis, scalability, resiliensi itu bisa didapatkan dengan teknologi cloud. Next.
Jadi cloud native ini modular dan sangat open platform ya. Tadi bersifat scalability, resiliensi dan agility-nya terjaga. Dia juga bisa menghubungkan berbagai digital ekosistem. Jadi tidak mungkin suatu perusahaan hanya memiliki satu aplikasi yang ada di lingkungannya dia sendiri pasti terhubung. Misalkan saya memiliki aplikasi atau kita menggunakan aplikasi contohnya adalah Paxel gitu ya. Pasti Paxel akan menggunakan alat bayar yang lain dan itu adalah meleverage digital ekosistem yang ada di sebelahnya dan itu memang akan terwujud hanya dengan model cloud. Dan sebenarnya cloud native ini bukan hanya teknologi, tetapi perlu dipahami bahwa perusahaan harus merubah proses, operation, people, dan juga culture-nya. Lalu apa sih yang ditawarkan Telkom Sigma untuk menjawab kebutuhan DCN Cloud? Kami memperkenalkan Flow Cloud sebagai cloud-nya orang Indonesia yang dengan brand tagline kami Unlimited, Reliable, and Fast. Jadi kami menyediakan layanan cloud yang berstandar global player gitu dengan SLA minimal 99,9%. Kamu juga ada containerization di sana sehingga scale up, scale down dengan mudah bisa terlaksana. Kemudian sudah automation, self service, model compute-nya pun bisa dipilih mau high performance atau low performance, compute optimize, memory optimize, agile modelnya. Lalu kami juga menyiapkan Flowcloud ini untuk memang menjadi hybrid multi-cloud management platform untuk bisa berintegrasi dan brokerage dengan global player. Karena kami menyadari bahwa ke depan tidak mungkin hanya menyediakan Flowcloud yang fokus kepada cloud kami sendiri, tetapi memang harus terintegrasi dengan global player cloud lainnya. Kemudian secara customer experience kami juga sudah menyediakan layanan yang PSU Go, model subscription, jadi customer bebas memilih apakah ingin on demand ataukah memang berlangganan bulanan, bisa diakses juga secara manajemennya dengan sendirinya lewat web atau mobile gitu ya, bisa dilihat penggunaannya tanpa harus bertanya kepada cloud providernya, tapi sudah bisa di-manage dengan sendirinya. Kemudian secara operational excellence juga kami sudah menyediakan monitoring yang bisa diakses oleh masing-masing customer. Secara produk dan services, kami menyediakan 4 layanan utama, ada di infrastructure as a service, compute, storage, network, database, security. Kemudian secara platform, kami menyediakan containerization platform, IoT, big data, artificial intelligence, SAP HANA on Cloud, karena memang salah satu portofolio Telkom Sigma adalah SAP HANA, SAP maksud saya, kemudian middleware, kemudian di SAS kami juga berpartnership dengan para penyedia solusi software, dan kami menyediakan layanan advisory and consulting service untuk bagaimana pelanggan atau customer bisa bergerak untuk move dan migrasi ke public cloud. Lalu kekuatan dari data center and cloud Telkom Group dalam mensupport digital transformation 4.0 ya. Jadi Telkom Group tadi sudah dijelaskan sedang membangun hyperscale data center yang diperkirakan akan launch di bulan November. Telkom Sigma juga memiliki enterprise data center yang tersebar di Serpong, Sentul, Surabaya. Kemudian dari kita juga mengelola Telkomsel data center. Kita juga sudah ready di Edge Cloud di 5 kota dan prepare-nya kita akan masuk ke, dan next-nya kita akan masuk ke Neocentric Data Center yang sudah ready di 18 kota di Indonesia. Dan kita disupport oleh Trusted and Certified Infrastructure High Reliability Network-nya Telkom. Kita tahu Telkom memang sudah menjadi penyedia connectivity baik dari Sabang sampai Merauke, bahkan memiliki international connectivity yang terhubung dengan Singapura. Kita juga disupport dengan biggest eyeball. Telkomsel memiliki 150 juta customer base dan kita sudah disupport oleh global capabilities. Data center kita pun tersertified minimal tier 3. Bahkan yang di Neocentric untuk kebutuhan micro DC sudah juga disesuaikan dengan kebutuhan tier 2. Dari sisi customer value proposition, kita bisa lihat bahwa value creation yang diciptakan oleh cloud itu sebenarnya beda-beda, tergantung jenis perusahaan ataupun vertical industrinya. Contohnya dari SOE dan government, di sini sisinya BUMN gitu ya. Bagaimana Flow Cloud bisa hadir
untuk menjawab security. Bagaimana data itu dijaminkan ada di data center dan berlokasi di Indonesia, bagaimana data tersebut bisa diaudit oleh lembaga negara seperti OJK. Nah, inilah kami hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian untuk SME dan startup, kami memang yakin bahwa SME dan startup akan tumbuh dari mulai freemium. Mereka akan tumbuh besar sesuai kebutuhan gitu ya, on demand. Jadi pay when you grow. Kita juga sadar bahwa bagaimana cloud bisa hadir untuk mempercepat ideasi dan pivoting bisnis mereka. Sementara untuk perusahaan, bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan skalabilitasnya dan meningkatkan cost efisiensi di perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu strategi kami apa sih? Sebenarnya ada 3 dari sisi kapabilitas dan kapasitas, bagaimana kami selalu mengupayakan itu. Leading supply dengan unlimited kami gitu ya, bagaimana kita tetap relevan dengan global player cloud, bahkan kita menggandeng global player cloud untuk menjadi partnership dan brokerage dengan Telkom Sigma. Kita juga melakukan joint development dengan beberapa partner, baik software as a service partner, juga berkolaborasi dengan Telkom Group untuk menyediakan layanan platform seperti Big Data dan IoT. Kemudian dari sisi operation, fokusnya pasti adalah automation dan self-monitor gitu. Secara proaktif kami lengkapi dengan AI dan automation, kami juga tetap menyediakan layanan korektif 24/7, serta monitoring dashboard sudah kami sediakan untuk bisa customer memantau bagaimana penggunaannya, billingnya, dan lain sebagainya secara self-service. Secara people, pasti juga kami membuild people secara internal dan eksternal kompetensi, bagaimana kami belajar juga dari global player cloud untuk selalu relevan dan menimba ilmu dari mereka gitu, karena global player cloud ini bukan untuk disaingkan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Kemudian kita juga mengembangkan internal capability melalui training dan sertifikasi, dan dilengkapi dengan stratifikasi global player. Dan juga kami harus tetap relevan dengan merubah struktur organisasi kami agar kami tetap lean dan agile dalam melakukan bisnis BCN Cloud. Nah, ini mungkin yang terakhir gitu ya, dari slide presentasi ini, bagaimana Flow Cloud desain untuk menjadi Indonesia Digital Transformation Partner, bagaimana Flow Cloud bisa mensupport kebutuhan satu data Indonesia dan making Indonesia 4.0 di seluruh industri, baik healthcare, education, agriculture, mining, logistik, media, UMKM, dan lainnya. Kemudian bagaimana kami bisa menjadi digital transformation platform enabler bagi enterprise community, baik itu BUMN, oil and gas, banking, Telkom Indonesia sendiri, kemudian manufacture industri, government, dan lain sebagainya. Kami juga melakukan partnership dengan global player cloud. Saat ini yang sudah terjalin adalah dengan Alibaba dan AWS gitu. Kemudian secara PaaS dan SaaS partner, kami yakin bahwa global player cloud manapun tidak menyediakan seluruhnya layanannya mereka sendiri, dan itu harus berpartner. Kami mengembangkan partners community dan membuka bisnis partnership dan teknologi partnership kepada seluruh penyedia layanan teknologi platform dan software. Bahkan juga kami bekerja sama dengan Telkom Indonesia Innovation Group atau Amuba, kemudian MDI Ventures dan Indigo. Kami juga mengembangkan digital marketing and branding ke retail, SME, startup community yang ada, baik itu di startup company, kampus juga. Nah, di sini pun di tengah ini bagaimana Flow Cloud selalu relevan dengan global player cloud, menyediakan layanan-layanan yang relevan dan sangat dibutuhkan oleh market. Jadi di dalam roadmap-nya kami sangat fokus untuk bagaimana kami bisa tumbuh dan relevan serta mendukung Indonesia Digital Transformation Partner. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Telkom Sigma. Terima kasih atas kesempatannya. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar.
Marketeers teknologi menjadi investasi penting bagi perusahaan di masa kini. Namun teknologi saja tidak cukup, butuh kolaborasi antar teknologi dan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan akan makin lincah menghadapi landscape industri yang cepat berubah. Sejauh mana perusahaan Anda berinvestasi pada teknologi? Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.